Semoga VTube cepat on, like ya teman-teman. Oke, Dan subscribe. VTube Indonesia hashtagnya teman-teman. Nah teman-teman, kita akan buka lagi satu. Ya. Oke teman-teman, teman-teman bisa lihat lagi. Ini ada lagi berita ya di salah satu portal ya. Salah satu kan Indonesia.com ya teman-teman, lihat ya ini. Nah ini nih. Ini kita akan bacakan ya. Lagi-lagi VTube bikin heboh, kali ini dapat suntikan investasi 3 triliun ya teman-teman, lihat judulnya ya. Ini judulnya teman-teman ya. Kita lihat pembahasannya. Kita lihat pembahasannya di bawah. Wah panjang nih. Kita nggak akan bacakan semua ya teman-teman ya. Ini isinya mirip-mirip ya, mirip-mirip. Tapi ini sepertinya nggak sepanjang yang tadi. Saya akan coba kebut bacanya. Coba mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti. Kenapa? Karena ini mengenai VTube teman-teman. Harus ikutin semua ya. Oke? Jakarta, satu kata Indonesia.com. Lagi-lagi VTube bikin heboh. Kali ini dapat suntikan investasi sebesar 3 triliun rupiah. Dana segar ini diperoleh pengelolaan setelah mampu meyakinkan investor pasca menyelesaikan kewajibannya. Aplikasi social advertising yang sempat dimasukkan dan diawasi Satgas Waspada Investasi bakal tampil lebih heboh. Joanna, investor yang tertarik dengan proposal yang disampaikan VTube, menyatakan skema investasi ini akan segera berjalan. Sudah memasuki tahapan final untuk berkoordinasi dengan pihak perbankan agar segera direalisasikan karena menyangkut sistem tatanan dan struktur pendanaan ditentukan dengan pihak bank secara langsung. Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman berlanjut kepada kerjasama antar pemilik dana dan bank yang terkait. Secara spesifik, VTube memilih untuk masuk ke bank terbaik di Indonesia di antara BCA, Mandiri, BNI, dan BRI, kata Joanna di Jakarta kemarin. Joanna sendiri mengaku berminat berinvestasi dalam bisnis digital ini karena berbeda pengelola bersepakat menjalankan investasi sebagaimana skema yang diharapkan. VTube juga luas jangkauannya di fase sebelumnya, jadi menjangkau sekitar 17 juta user. Nilai investasi untuk VTube secara total yang diajukan ke kami adalah 3 triliun. Untuk apa dan bagaimana? Silakan berhubungan dengan pihak manajemen VTube. Pastinya itu akan menjamin poin-poin pendanaan pengembangan usaha sebagaimana telah diatur sebelumnya. Kami hanya memfasilitasi sebagai supporting dari setiap perusahaan atau korporat atau BUMN atau pelaku usaha lainnya yang berbadan hukum untuk melakukan suatu usaha dengan dukungan finansial yang disupport oleh kami. Jelasnya dijelaskan VTube merupakan salah satu yang diajukan oleh atau dikerjakan oleh perusahaan swasta murni yang didanai dengan menggunakan skema beneficiary ownership dengan prinsip investasi bukan loan atau pinjaman. VTube nantinya menjadi produk swasta murni yang didanai dan langsung touch dengan user atau langsung dengan masyarakat atau perorangan. Menurut VTube adalah corporate. Menurutnya, VTube adalah corporate swasta pertama yang akan menerapkan sistem beneficiary ownership ini ke dalam bisnis investasi untuk memajukan perekonomian bangsa dan negara. Kenapa menggunakan beneficiary ownership? Sistem beneficiary ownership sebenarnya sudah diinisiasi sejak tahun ini, mengulang ya teman-teman ya. Ini mengulang, saya nggak bacakan. Ya ini juga mengulang. Jadi momentum adalah tonggak pertama. Ini juga mengulang. Sistem ownership ya ini penjelasan ya. Jadi ke depan dana didakwaan bisa dikembangkan perusahaan melalui VTube sehingga memuaskan dirasakan seluruh masyarakat. Sebenarnya ini adalah momen akhir tahun ya ini pengolahan ya teman-teman. Jadi teman-teman sudah lihat sendiri bahwa informasi tentang VTube yang menghebohkan. Lagi-lagi VTube ini adalah fenomenal, luar biasa teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan bahas sedikit. Memang agak panjang, nggak apa-apa. Saya akan stop share screen ya teman-teman. Sebentar ya. Ya teman-teman, teman-teman sudah melihat tadi bahwa informasi yang sangat menggembirakan gitu ya teman-teman. Tapi tetaplah euforia ada batasnya. Jadi teman-teman, mungkin teman-teman sudah mulai melihat puzzle-puzzle yang terjadi ya. Kemarin ada informasi Pak Eman gitu ya. Pak Eman bertemu dengan tim teman-teman. Ada informasi juga bahwa beliau sudah memberikan kode-kode sedikit. Kemudian ada informasi nih, aduh, ini sepertinya mulai terang benderang gitu kan. Pak Eman sebagai pembina VTube ya, dan
sudah diklarifikasi di beberapa channel-channel gitu ya, siapa sebenarnya Pak Eman. Teman-teman bisa lihat, tapi saya nggak bahas gitu ya teman-teman. Tapi dari pasal-pasal ini sebenarnya arahnya sudah terlihat bahwa beliau mengusahakan luar biasa gitu ya teman-teman. Nah kemudian di sana dibahas banyak kali mengenai peraturan Perpres menjelaskan beneficiary ownership. Nah, apa itu beneficiary ownership? Tadi sudah dijelaskan, teman-teman mungkin bisa lihat lagi, baca lagi gitu ya. Linknya akan saya taruh di deskripsi, teman-teman bisa ulang pelan-pelan aja bacanya, karena kabar gembira itu harus dinikmati pelan-pelan. Ya, nah, teman-teman, mungkin saya akan coba membuat pasal-pasal ini tersusun dengan rapi, setidaknya yang sudah terjadi. Kalau yang belum terjadi bukan bagian kita, teman-teman ya. Oke. Beberapa hari atau minggu ini intens sekali informasi mengenai Pak Eman. Kemudian tiba-tiba kita dapatkan kabar yang mengagetkan di 2 portal digital gitu ya. Nggak tahu apakah ada lagi. Saya baru ketemu 2 gitu ya, berbagi. Ya saya ketemu di grup gitu ya, ada yang membagikan. Saya coba lihat, luar biasa ini gitu kan, makanya saya bikin konten agar teman-teman VTuber sejati bisa mengetahui pasal-pasal yang sudah terbentuk ya. Nggak penting buat kita siapa yang memberitakan, yang penting adalah informasi ini membuat kita bahagia gitu ya. Wow. Nah, pasal ini teman-teman sudah mulai tersusun rapi. Kalau teman-teman bisa mengikuti berita-berita, informasi, saya harap teman-teman udah bisa menyusun sendiri ya pasal, nggak perlu saya jelaskan lagi gitu ya. Kenapa? Karena penting sekali bagi VTuber sejati. Makanya ada yang langsung bertanya apa itu, karena nggak ngikutin ya. Kalau kita mau jelasin capek dong, ya kan? Tugasnya kalian lah ngikutin, jangan kita ngejelasin dari awal sampai akhir untuk 1 orang, percuma, ngapain gitu kan. Nah teman-teman, usahakanlah ngikutin, biar teman-teman dapat informasi itu, tahu ceritanya, asal usulnya. Kalau ngikutin channel saya, pasti tahu lah. Nah sekarang, pasalnya mulai terbuka. Ya, Pak Eman sudah muncul gitu ya, yang selama ini jarang sekali gitu ya, muncul ke permukaan, kemudian tiba-tiba ada informasi ya, digital, kabar gembira, ada investor masukin napas buatan sebesar 3 triliun. Nah, ini kan owner ketemu investor nih, gitu kan. Nah, kemudian mereka sama-sama bisa langsung koordinasi, gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman, kita sebagai VTuber sejati mungkin plong, ya. Saya sendiri sebagai konten kreator Pandawa 5 merasa plong. Semua sudah berjalan sesuai dengan koridornya. Ya, Pak Eman sudah muncul sebagai pembina, dan mungkin beberapa teman-teman sudah tahu juga VTube ini merupakan bagian dari timnya Pak Eman gitu ya. Dan kita bersyukur kemudian ada investor yang sudah in charge. Berarti informasi di VTube.co mengenai kerjasama, negosiasi dengan investor itu adalah sesuatu yang real ya teman-teman, sehingga ini ada lagi informasi ya, informasi dari portal news. Semoga ini menjadi kabar sangat-sangat menggembirakan buat VTuber. Mudah-mudahan ada berita-berita gembira lagi yang akan berlanjut, yang akan kita resonansi sebagai Pandawa 5. Oke teman-teman, semoga informasi ini membuat kita malam ini minimal tersenyum manis, tidurnya mimpi indah. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia. Wassalam, God bless Indonesia. Kriskop Enterprise. Cayo, sampai jumpa lagi.